Halo teman-teman. Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Ketika AS memasuki perang di Vietnam, mereka secara aktif didukung oleh tentara dari Korea, Australia atau Selandia Baru. Namun, dalam perang ini ada ketidakhadiran yang mencolok, yaitu Inggris Raya, sekutu dekat Amerika Serikat. Pada 1960-an, ketika perang meningkat, Presiden AS Johnson mencoba meyakinkan Inggris untuk mengirim pasukan untuk menyerang Vietnam. Dengan hadiah yang sangat menarik, satu brigade Inggris dengan sekitar 5.000 peserta akan didukung oleh 1 miliar AS dolar. Ini adalah uang yang sangat besar dan diperlukan untuk ekonomi Inggris yang merosot. Bagi Amerika Serikat, keterlibatan Inggris adalah penting. Itu membantu meningkatkan legitimasi mereka di arena internasional, sebagai sekutu AS melawan Vietnam bersama. Namun, akibatnya, Perdana Menteri Inggris Harold Wilson menolak. Mengapa demikian? Selama tahun 1950-an hingga 1960-an, kebijakan luar negeri Inggris difokuskan untuk menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka mendukung penuh intervensi AS di Vietnam. Pada bulan September 1961, atas permintaan Ngo Dinh Diem, Presiden Republik Vietnam, Inggris mengirimkan delegasi penasihat ke Vietnam. Yang memimpin adalah Robert Thompson, yang memiliki pengalaman luas dalam perang anti-gerilya selama 12 tahun di Malaysia. Delegasi ini berpartisipasi dalam pelatihan militer AS, dan sekitar 300 tentara Republik Vietnam, tentang taktik kontra-gerilya di medan perang Malaysia, dari tahun 1962 hingga 1963. Pada Agustus 1962, unit udara khusus Angkatan Darat Kerajaan Inggris dikirim ke Vietnam, tetapi identitas mereka disembunyikan. Mereka bergabung dengan pasukan khusus AS, untuk bergabung dengan Montagnard di dataran tinggi tengah untuk melawan Viet Cong. Tentara ini tinggal untuk berperang setidaknya sampai akhir tahun 1963. Dukungan Inggris lainnya ke AS termasuk, penerbangan rahasia dari Hong Kong untuk mengirimkan senjata. Terutama bom, termasuk bom napalm yang merusak. Pada saat yang sama, Inggris juga memberikan intelijen yang memburu Viet Cong, dan bertugas untuk mengebom Vietnam Utara. Pada tahun 1964, dukungan Inggris untuk AS menurun. Alasannya terletak pada nama Harold Wilson, pria dari Partai Buruh Inggris ini terpilih sebagai Perdana Menteri, ketika pound sedang terdepresiasi. Mempengaruhi kemampuan Inggris untuk mempertahankan peran pertahanan global. Pemerintah baru mereka terpaksa melakukan pemotongan pertahanan, dan melihat ke Amerika untuk memastikan pound tidak jatuh lagi. Orang Amerika yang bijak segera menuntut, kirim pasukan ke Vietnam dan Anda akan menerima bantuan. Namun, Inggris menolak, tetapi AS tetap membantu, karena mereka adalah mitra dagang penting satu sama lain. Selanjutnya, Perdana Menteri Harold Wilson menerima tawaran, untuk setiap brigade Inggris yang dikirim ke Vietnam, kami akan mendukung 1 miliar dolar. Dan jawabannya tetap sama. Presiden AS Johnson menjadi semakin frustrasi, sementara perang Vietnam meningkat, dan pers internasional terus-menerus membuat kritik. Pada satu kesempatan, ketika kedua pemimpin bertemu pada tahun 1965, Johnson berkata, "Jika Anda memiliki pria yang menganggur, kami senang memilikinya." Harold Wilson terus menolak dan memberikan alasannya, "Kami telah mengirim 50.000 tentara ke Malaysia untuk memerangi pemberontakan komunis, dan hanya itu yang kami bisa." Lebih jauh, Inggris, bersama dengan Uni Soviet, adalah ketua bersama Konferensi Jenewa. Perjanjian 1954, tentang mengakhiri perang antara Prancis dan Vietnam. Sebagai presiden yang pergi untuk merundingkan perdamaian, sekarang mengirim pasukannya ke medan perang akan mendiskreditkannya. Johnson benar-benar frustrasi dan hubungan mereka retak. Namun, semua alasan yang diberikan Wilson hanyalah alasan bahwa dia tidak bisa membantu Amerika. Alasan dibaliknya adalah partainya yang berkuasa, Partai Buruh. Politisi partai ini sangat kecewa dengan posisi Inggris dalam perang di Vietnam. Mereka melihat konflik di sana sebagai perang saudara atas penentuan nasib sendiri dan intervensi Amerika sebagai tidak adil dan ilegal. Partai Buruh mendukung kebijakan luar negeri, independen, internasionalis, dan Inggris harus menjadi kekuatan ketiga untuk menyelesaikan perdamaian daripada memasuki perang. Harold Wilson tidak bisa meyakinkan mereka, dan memasang ekspresi sedih setiap kali dia pergi menemui Johnson.
Pada satu kesempatan, ketika dia meminta pertemuan berulang, Presiden AS menjawab seorang ajudan, "Kami punya cukup polusi di sekitar sini. Tanpa Wilson datang ke burungnya, udara akan lebih bersih." Pada dasarnya, Wilson adalah politisi yang sulit diatur, dan agak vulgar. Dia lebih tertarik pada politik dalam negeri daripada kebijakan luar negeri, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Johnson. Dihadapkan dengan kritik di dalam negeri, bersama dengan hubungan yang semakin retak dengan Amerika Serikat, Wilson menolak untuk mengirim pasukan ke Vietnam. Pada saat yang sama, selalu dukung kebijakan Amerika Serikat, dan bawa beberapa penasihat, serta bantuan kecil dengan senjata untuk menghibur sahabatnya. Namun, ada beberapa dokumen yang menyatakan bahwa, meskipun Inggris tidak secara resmi mengirim pasukan ke Vietnam, tetapi banyak prajurit Inggris bertugas di Vietnam dengan mengundurkan diri di dalam negeri dan kemudian mendaftar kembali di pasukan AS, Australia, atau Selandia Baru. Hal yang sama berlaku untuk Kanada, ketika mereka bergabung dengan pasukan AS dan kemudian bertugas di Vietnam. Setelah menyelesaikan misi, mereka kembali ke kampung halaman dan terus bekerja di unit lama. Menurut dokumen yang sama, sekitar 16.000 prajurit dan penasihat Inggris bertugas secara anonim selama Perang Vietnam. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.